Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang mata bengkak itu apa ya. Terus bahaya nggak sih mata bengkak itu? Simak. Mata bengkak di sini disebut edema kornea ya. Jadi edema kornea itu korneanya bengkak gitu. Nah, sebelum kita membahas tentang edema kornea, apa sih kornea itu? Jadi kornea itu lapisan terluar pada mata ya. Biasanya berupa selaput bening berbentuk kubah ya, dan biasa menutupi bagian mata yang hitam itu ya. Fungsi kornea itu satu, membiaskan atau memfokuskan cahaya ya. Jadi supaya si cahaya itu pas di retina gitu. Jadi kornea ini penting banget ya, karena kalau misalnya minus itu korneanya terlalu ke depan, dia tidak pas di retina. Jadi minus, plus, silinder itu kebanyakan dari kornea yang rusaknya ya. Selain membiaskan, kornea juga melindungi dari zat-zat asing ya, kelilipan itu ya. Terus sinar-sinar ultraviolet juga fungsinya melindungi mata dari itu ya. Nah, si kornea ini tidak mempunyai pembuluh darah ya. Jadi fungsi pembuluh darahnya itu diambil dari air mata ya biasanya. Dan ada 5 lapisan di kornea itu. Ada jaringan epitel. Jaringan epitel itu jaringan terluar dari kornea ya. Fungsi dari jaringan epitel ini itu melindungi mata dari partikel-partikel asing. Jadi kalau ada lebu langsung ngedip ya, karena si epitel ini banyak sel sarafnya ya. Dan kalau misalnya epitelnya kekucak itu biasanya agak sakit karena banyak saraf di situ ya. Yang kedua itu ada lapisan Bowman ya. Bowman itu di bawahnya epitel. Biasanya tugasnya itu untuk mempertahankan bentuk kornea ya, dan tidak bisa beregenerasi. Jadi kalau misalnya karena benturan dan rusaknya di lapisan Bowman ini, itu akan ada bekas luka ya. Kepenglihatan biasanya menjadikan silinder. Nah, kebanyakan silinder itu si Bowman ini enggak teratur ya, karena mungkin bekas kepukul atau apa, jadi enggak rata gitu. Yang ketiga itu ada stroma ya. Stroma itu di bawahnya lapisan Bowman. Ini paling tebal ya, stroma itu di antara lapisan kornea paling tebal. Dia menjadikan tempat pembiasan cahaya ya, dan agar si korneanya tetap padat ya, tetap padat, tetap elastis, tetap kuat gitu. Jadi kalau di batu dindingnya kornea itu adalah stroma ya. Yang keempat, membran descemen ya. Membran descemen ini tipis banget ya, tapi kuat. Dan ini tempat bersandarnya si sel-sel endotel ya. Endotel tuh yang paling dalam, jadi tempat bersandarnya, dan melindungi infeksi dan cedera supaya nggak ke dalam ya. Jadi dia ditahan sama lapisan membran descemen tipis tapi kuat itu. Yang kelima, lapisan endotel, itu yang paling dalam. Tugasnya itu menjaga kornea tetap jernih dan mengatur air pada mata. Jadi dia itu supaya si kornea itu tetap bening. Caranya dia biasanya menyedot air ya, dan menjernihkan seperti itulah. Nah, sekarang edema kornea itu bengkaknya di bagian mana ya? Di bagian kornea itu. Ternyata edema kornea itu di bagian endotelnya ya, jadi bagian terdalamnya yang rusak. Jadi kalau endotelnya rusak, si cairannya itu masuk gitu ya, karena nggak ada yang mengatur cairan tersebut. Makanya sering terjadinya bengkak mata itu karena endotel yang rusak. Ada beberapa penyebab endotel ini rusak ya. Yang pertama ada penyakit ya, jelas. Penyakitnya itu yang pertama distrofi endotel Pusch atau distrofi Pusch ya. Ini penyakit bawaan yang bertahap menghancurkan sel-sel endotel ya. Jadi
penyakit bawaan gitu. Biasanya suka ada kelainan bentuk kornea, jadi korneanya itu mengerucut gitu ya, kayak keratokonus gitu ya. Yang kedua itu ada endotelitis, itu radang di endotel, jadi endotelnya ada peradangan. Biasanya karena virus herpes ya, kalau virus herpes ke mata itu endotelnya diserang, makanya suka terjadi edema kornea dan kelihatan matanya bengkak ya. Yang ketiga itu glaukoma ya, atau tekanan bola mata yang tinggi. Nah, penyakit glaukoma juga bisa menyebabkan edema kornea ya, karena ada ditekan ya, endotelnya bisa rusak juga ya. Yang keempat, distrofi kornea polymorph posterior, susah banget nih namanya. Jadi ini kelainan kornea karena keturunan, jadi bawaan dari ibu bapak itu bisa ya penyakit ini. Yang kelima, sindrom Chandler ya. Sindrom Chandler ini jadi epitelnya berkembang terlalu cepat, jadi lapisan terluar korneanya itu terlalu cepat berkembangnya sehingga mendesak endotel dan rusak ya, jadi menyebabkan edema juga ya. Nah, itu dari penyakit. Yang kedua, karena sesudah operasi katarak biasanya, meskipun cuma sementara sifatnya ya, atau disebut dengan edema kornea pseudopakik atau keratopati bullosa pseudopakik. Intinya mah matanya bengkak sesudah operasi, itu namanya edema ya. Yang ketiga bisa juga karena obat-obatan ya. Obat-obatannya yang pertama benzalkonium klorida, itu biasanya bahan pengawet obat tetes ya. Jadi ada sebagian kalau misalnya pakai obat tetes menyebabkan matanya bengkak ya, karena bahan pengawet ini ya. Yang kedua itu chlorhexidine. Ini biasanya antiseptik kulit pas operasi ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan mata bengkak ya. Yang ketiga, amantadin. Nah, itu biasanya untuk Parkinson ya, Parkinson atau virus, itu bisa juga menyebabkan edema ya. Nah, gejala edema itu seperti apa? Yang pertama jelas ya, korneanya bengkak, jadi matanya terlihat bengkak. Penglihatannya kabur ya, apalagi sesudah bangun tidur ya. Kalau kita lihat lampu itu ada kayak lingkaran cahaya ya, nyeri di matanya, baik ngedadak maupun hilang timbul, kadang sakit kadang enggak. Terus yang terakhir itu seperti ada benda asing ya, kayak kelilipan matanya itu kemungkinan Anda mengalami edema. Nah, gimana cara mengatasinya? Kalau untuk yang ringan-ringan biasanya pakai tetes mata juga udah selesai ya. Tapi kalau misalnya berat itu biasanya harus ada tindakan operasi ya. Yang pertama biasanya pakai penetrating keratoplasti atau PK atau PKP ya. Itu cangkok kornea ya, jadi mengangkat lapisan tebal korneanya terus diganti dengan dari donor mata ya biasanya. Yang kedua, Descemen endothel stripping keratoplasti ya, atau DSEK. Kalau gampangnya mah endothelial keratopati, keratoplasti ya. Itu biasanya yang diangkat itu diganti itu endothel dan descemennya doang, jadi terlihat utuh, tidak diganti semuanya ya. Ini biasanya lebih aman ya dibanding yang PK tadi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang mata bengkak atau edema kornea ini ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.